BP24. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan dengan saya dari Stasiun Bolon dan teman saya Ikan, saya Malikuniti, saya Markevan. Tujuan kami untuk mendatangi Ibu untuk menjadikan Ibu sebagai narasumber kami untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan satu rangkaian. Apakah Ibu bersedia untuk kami jadikan sebagai narasumber Ibu? Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kami melanjutkan wawancara kami, terlebih dahulu kami ingin mengetahui identitas dari Ibu. Nama saya Dewi Kartika, beralamatkan Jalan Badan 98, Kelurahan Darat Sumur Hitam, Kecamatan Kota Tengah. Nah, Ibu, apakah Ibu benar sebagai pengusaha kontrakan di Kota Padang ini? Jadi oleh karena itu Ibu, kami menjadikan Ibu sebagai narasumber kami karena kami sebelumnya mencari karena Ibu sebagai pebisnis yang sukses sebagai pebisnis kontrakan. Oleh karena itu, ada hal-hal poin penting yang kami ingin tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya? Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang menjadi motivasi utama Ibu untuk menjadi seorang pengusaha kontrakan? Motivasi dorongan Ibu membuka usaha ini? Karena sudah pernah merasakannya sakitnya yang keras. Jadi berusaha jadi akhirnya ada hasilnya. Terima kasih jawaban Ibu. Selain itu kami memiliki pertanyaan lain. Apa tantangan terbesar Ibu yang pernah Ibu hadapi dalam memulai bisnis ini? Tantangannya pertama yang kedua soal ini pertama biaya lah ya. Lalu karyawan dan karyawan dimana yang istilahnya namanya memulainya dari awal itu tidak langsung dari banyak, dari yang sedikit. Jadi lambat laun itu sedikit demi sedikit, waktu sekitar 2 tahunan belum selesai. Berarti itulah tantangan Ibu dalam menghadapi bisnis ini. Selanjutnya Ibu, apa strategi Ibu untuk mengembangkan bisnis Ibu? Strateginya cara kita pandai-pandai menggunakan keuangan, lah. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa peran inovasi dalam kesuksesan Ibu? Bagaimana Ibu membangkitkan bisnis Ibu? Kreativitas apa yang Ibu lakukan untuk membangkitkan kontrakan ini? Nah, kalau saya dengan cara pakai tukang sendiri, biaya sendiri, baru dengan cara mandiri lah, nggak menggunakan dari yang lain gitulah. Dari yang lain. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, oleh Markel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan Ibu, apakah Ibu pernah mengambil risiko besar dalam mengelola kontrakan ini? Ya, ngomong resikonya, contohnya nih, di pertama itu belum bisa kita membuat sertifikat. Jadi kita dengan modal nekat tibanya ya, kita mau bangun, sedangkan sertifikat belum ada. Tapi kita sudah ada gitu. Kita sudah mulai jawab masanya untuk membuat sertifikat.
pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengambil keputusan penting dalam pengelolaan keuangan? Keputusan penting dalam mengelola kontrakan ini, Bu? Jurusannya dari awalnya kita buat kontrakan ini banyak kayak pro dan kontra. Awalnya suami nggak setuju, jadi saya nekat dan menabung uang sedikit. Akhirnya suami setuju, jadi kita kontrakan. Baik, sekian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eliza. Baik Bu, saya akan bertanya lanjutan dari Marga. Bagaimana Ibu merencanakan untuk pertumbuhan bisnis yang panjang? Teknologi bisnis panjang. Maksudnya bagaimana? Itu Bu, yang rencana Ibu buat kedepannya. Rencana buat kedepannya, jika ada uang, kita akan lanjutkan bertingkat. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengatasi hambatan atau kegagalan jika ada dalam bisnis pertanian? Jadi anak ini ada menerima. Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan Saya memanfaatkan melalui marketplace sama dari Facebook lah, atau dari Media sosial. nggak harus dari media sosial, dari anak kos, teman ke teman, mulut ke mulut. Dia. pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki mentor dalam perjalanan bisnis Ibu? Mentornya Itu kayak guru atau ada orang yang mengarahkan. ya yang Ya. itu pasti Ibu. Ya. berarti Ibu sendiri. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maliko. Nah, baik, Bu, apakah ada strategi khusus dalam pengembangan bisnis Ibu? Maksudnya Yang itu ada Paling utama yang Dalam membangun bisnis ini, apakah ada strategi khusus untuk itu membiayai sekolah, mana mungkin apa namanya Ibu dalam mengembangkan kontrakan Ibu? Cara cara mengembangkannya, kita juga membelah anak, kerjakan sendiri. Saya bapak tuh waktu belas wajib bikin jemuran anak kos, usaha sendiri dengan fasilitasi sama akan jual orang lain. ya. Baik, Bu. Daripada membeli, mending buat sendiri. Jauh lebih baik ini. Bagaimana Ibu melihat perkembangan usaha Ibu ke depannya Bu? Itu tergantung Tuhan kan. Kita tidak bisa memutuskan. Kalau kita lihat penglihatan kita sama penglihatan Tuhan jauh beda. Jadi kita nanti lantai kita datang jauh-jauh dulu gempa dulu. Nah kita bisa menunjukkan gimana. Terakhir Bu, apa nasihat Ibu pada para usaha muda Bu? Nasihat Ibu buat kami yang Kami yang mau membuka usaha Bu. Nah, kalau boleh buat anak kita sekarang, buatlah usaha mana yang menjauh. Tidak harus kita kerja sebagai pegawai negeri, harus kerja di bagian harus yang tinggi, tidak. Dari usaha sendiri kita bisa hidup. Yang terpenting dan kita harus utamakan. Harus semangat dan satu perlu yang kita pegang. Satu, waktu adalah uang. Dua, hemat pangkal ayam. Tiga,
Kalau semakin kita pelajari, semakin bisa diasah, semakin kita mengasah, semakin kita bisa. Jadi kita harus melihat orang ke depannya. Jangan karena orang itu ada kita iri, tidak. Kita harus lebih, kenapa dia bisa? Kita enggak. Lebih memajukan diri atau menarik diri kita sendiri dengan pandangan yang positif. Mana yang lebih bagus? Semakin kita ada usaha, ada ingin maju, apapun itu pasti bisa. Itulah saran saya buat anak muda sekarang ya. Jangan malas. Belajar, utamakan belajar. Jangan sia-siakan jerih payah orang tua. Satu pertanyaan lagi, alasan ibu memilih usaha kontrakan ini dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Usaha kontrakan ini selesai terbangun rumah ini kita hanya menikmati dulu. Saya tidak memikirkan kerugian, tidak memikirkan bisnis atau tidaknya. Contohnya, kalau ada orang berprinsip buat usaha perkebunan. Perkebunan ini banyak rintangan dari segi binatang buas, dari segi harga, dari segi kebakaran hutan, banyak yang mau diapakan. Tapi kalau kontrakan, pandai-pandai kita merawat. Semakin kita pandai merawat, dia semakin bagus dan semakin banyak menghasilkan uang. Itu dia. Itu lagi, apakah ibu memiliki bisnis yang lain selain itu? Kalau bisnis itu saya orangnya suka berdagang. Jadi saya walaupun saya punya kontrakan ini, saya nggak mau hanya tinggal diam hanya untuk menunggu hasil kontrakan, tidak. Saya bisa dibilang katanya mau berjalan. Jadi apa yang diminta mereka kita sediakan. Satu lagi, ada usaha untuk kita marketing di bagian marketing motor, mobil, atau segala sesuatu yang dimarketing. Jadi kita tidak hanya menunggu hasil kontrakan ini, jualan juga. Dan jualan tuh kita, waktu kita kan banyak nih, kita menagih sejam 2 jam. Jadi saya juga jualan, kayak jualan sunlight, jualan sabun, itu juga saya kerjakan. Jadi menurut saya waktu itu juga uang, tapi kita harus juga lah jaga kesehatan. Karena saya mampu menjaga kesehatan. Soalnya cari-cari uang saya lupa makan.